Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk mengikuti perkuliahan secara daring ini. Pada kesempatan ini, sesuai dengan RPS, saya akan memberikan materi dokumentasi keperawatan. Yang pertama adalah tentang dokumentasi keperawatan pada pelayanan khusus dan dokumentasi keperawatan pada strategi khusus. Nanti kedua ini akan kita pelajari ya seperti apa. Nah, apa sih dokumentasi pelayanan khusus dan strategi khusus? Ada yang tahu? Ya, sebelum materi ini tentu Anda sudah banyak belajar ya tentang dokumentasi ya, baik itu dokumentasi di populasi khusus, baik itu dokumentasi di area khusus ya atau di keperawatan klinik. Nah, pada materi ini adalah dokumentasi di pelayanan khusus ya. Sebenarnya untuk prosesnya ya itu sama ya. Jadi untuk pendekatannya adalah sama-sama menggunakan proses keperawatan ya, dimulai dari pengkajian ya, kemudian diagnosa keperawatan, kemudian intervensi ya, implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Itu 5 pendekatan proses perawatan yang selalu ada ya di dalam melakukan dokumentasi perawatan. Nah, dokumentasi pelayanan khusus adalah dokumentasi yang khusus ya di pelayanan ya. Seperti apa? Nah, contohnya adalah di pelayanan gawat darurat, ada di pelayanan kritis ya, perawatan kritis. Itu kan khusus ya, mempunyai kekhususan. Jadi ada di mana lagi? Ada di perawatan perioperatif. Nah, ini adalah dokumentasi di pelayanan khusus. Nah, kemudian kalau dokumentasi di strategi khusus apa? Nah, dokumentasi di pada strategi khusus ini adalah dokumentasi yang dilaksanakan ya pada pengkhususan. Nah, ini tentu dulu sudah belajar ya di kebutuhan dasar manusia. Jadi strategi khusus ini digunakan di dokumentasi pada kebutuhan dasar manusia ya. Ada kebutuhan dasar menurut Maslow ya, hierarki Maslow yang kita kenal ya, banyak ya. Contohnya apa di kebutuhan dasar Maslow? Nah, di situ ada mempelajari tentang kebutuhan oksigenasi ya, ada kebutuhan nutrisi ya, ada kebutuhan cairan dan elektrolit ya, kemudian ada kebutuhan eliminasi dan lain-lain. Nah, ini adalah dokumentasi pada strategi khusus ya. Nah, selanjutnya, nah ini capaian pembelajaran ya. Yang pertama, mahasiswa mampu mendokumentasikan asuhan perawatan pada pelayanan khusus ya. Ada dokumentasi perioperatif ya di gawat darurat ya, nanti ada contoh-contoh forwardnya seperti apa. Kemudian ada di perawatan menjelang ajal ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mendokumentasikan asuhan perawatan pada strategi khusus ya. Tadi terkait dengan kebutuhan dasar manusia ya, ada dokumentasi di pemberian obat ya, kemudian dokumentasi pemberian kebutuhan oksigenasi ya, kemudian ada kebutuhan nutrisi ya, kemudian dokumentasi eliminasi urin dan fekal, kemudian ada dokumentasi rasa aman dan nyaman ya, kemudian ada dokumentasi mobilisasi dan transportasi ya, kemudian ada dokumentasi istirahat dan tidur. Nah, ini kedua topik ini nanti akan kita pelajari ya. Nah, selanjutnya ini dokumentasi pada pelayanan khusus ya. Yang pertama tadi adalah dokumentasi perioperatif ya, dokumentasi di perioperatif. Nah, sudah belajar perioperatif atau belum? Ya, jadi di dokumentasi perioperatif ini
metode dokumentasinya adalah sistematis ya, sangat sistematis ya. Sistematis ya, dari mulai pengajian sampai dengan evaluasi ya secara berurutan ya, dan ini berorientasi ya atau fokus pada kebutuhan pasien ya yang berkaitan dengan persiapan pembedahan ya atau preoperatif ya. Jadi meliputi preoperatif ya, kemudian ada intraoperatif ya, kemudian ada pasca operatif. Nah, preoperatif itu apa? Ada yang tahu? Nah, preoperatif ini kegiatannya apa? Jadi sebelum pasien melakukan operasi ya, sebelum pasien dioperasi ya, tentu ada perencanaan operasi. Nah, di situ harus dilakukan persetujuan ya, persetujuan dari tindakan operasi ya atau inform consent. Nah, kegiatan di preoperatif itu ada inform consent ya, jadi persetujuan pembedahan ya. Kemudian kalau intraoperatif itu apa? Nah, intraoperatif ini adalah dimulai ya dari pasien masuk ya, pasien masuk ya ke bagian atau ruang bedah ya, ke kamar bedah, dan berakhir saat pasien dipindahkan ke ruang pemulihan ya, sudah dilakukan operasi kemudian pasien dipindah di ruang pemulihan ya. Ini belum masuk ke ruang perawatan ya, belum masuk ke ruangan yang perawatan umum ya, rawat inap, tapi masih di ruang pemulihan. Nah, ini adalah intraoperatif. Nah, lingkup aktivitasnya apa biasanya yang dilakukan oleh perawat di intraoperatif ya? Ada memasang infus ya, memberikan medikasi intravena ya, kemudian pemantauan fisiologis ya, cairan ya, nah dan lain-lain. Nah, itu adalah dokumentasi dari perioperatif ya. Nah, kalau intraoperatif itu yang dilakukan apa? Nah ini perawat nanti akan memverifikasi ya, memverifikasi data atau identitas pasien ya. Data meliputi apa? Ada data demografi ya. Data demografi itu apa ya? Dari nama ya, alamat ya, umur ya, dan sebagainya ya. Kemudian ditanya ya, apakah ada alergi ya, ada riwayat alergi ya. Kemudian diagnosa prabedah ya, kemudian prosedur antisipasi ya, kemudian metode anestesinya seperti apa, jenis anestesinya seperti apa ya, kemudian tim bedahnya ya, ada perawat scrapnya siapa, perawat sirkulatnya siapa ya, kemudian waktu kedatangan klien ya di kamar operasi ya kapan, jam berapa ya, kemudian alat transportasi dan keamanannya, kemudian hasil tes lab ya, dan sampai tingkat kesadaran, yaitu kegiatan yang dokumentasi yang bisa dilakukan di intraoperatif ya. Jadi ini kekhususan di ruang perioperatif ya, dari sebelum operasi ya sudah direncanakan mau dioperasi sampai pasca operasi. Nah, kalau pasca operasi ini apa? Pasca operasi ini adalah dimulai pada saat pasien masuk ke ruang pemulihan ya. Jadi dari ruang pemulihan kemudian berakhir ya dengan evaluasi tindak lanjut pada tatanan klinik atau di rumah ya, pindah ke ruang rawat inap yang misalnya sudah stabil, atau mungkin pulang ke rumah ya, itu adalah pos ya, setelah ya pasca operatif atau setelah operasi ya, setelah operasi. Nah, lingkupnya apa? Nah, lingkup yang kegiatannya adalah misalnya adalah membantu membantu fungsi vital tubuh ya, bisa memantau tanda-tanda vital ya, serta mencegah komplikasi ya, peningkatan penyembuhan pasien dan penyuluhan ya. Kemudian tindak lanjutnya apa? Ini bisa rujukan yang penting untuk penyembuhan yang berhasil dan rehabilitas diikuti dengan pemulangan. Nah, ini kegiatan pasca operatif ya. Kemudian yang kedua adalah ada dokumentasi gawat darurat ya. Dokumentasi gawat darurat ini, perawat gawat darurat ini harus mengkaji pasien ini ya dengan cepat ya. Jadi ciri-ciri di gawat darurat itu adalah cepat
responnya cepat, tanggap ya. Karena apa? Karena pasiennya adalah gawat darurat. Nah, dan merencanakan intervensi serta berkolaborasi dengan dokter ya, sekaligus mengimplementasikan rencana pengobatan ya, kemudian mengevaluasi efektivitas pengobatan ya, merevisi perencanaan dalam waktu yang sangat singkat ya, karena memang singkat. Nah, kemudian kekhususan pada perawat gawat darurat itu apa sesuai dengan standar praktek? Ada yang namanya perawat harus melakukan triase ya, triase. Nah, triase ini adalah apa? Adalah memilih pasien ya sesuai dengan prioritas ya, kebutuhan fisik dan psikologis ya. Jadi perawat harus pinter ya melakukan triase ya. Ketika pasien datang ya, kemudian pasien bisa mengkaji ya waktu datangnya ya, kemudian alat transportasinya ya, kemudian keluhan utamanya apa, ya, kemudian pengkodian prioritasnya ya, ada merah ya, diberikan warna merah, ada warna hijau ya. Nah, ini pengkodian prioritas ya. Ini apakah kode 1 ya, 2, 3 atau 4 ya. Kemudian penentuan pemberian perawatan kesehatan yang tepat. Kemudian pemulaan intervensi ya, karena di gawat darurat ini adalah pertama pasien masuk, malah di situ adalah permulaan intervensi ya. Misalnya pasien dengan kecelakaan, maka di ruang IGD ini ya, misalnya ada patah tulang, maka itu bisa dipakai bidet ya, atau dilakukan analisa gas darah ya, pemeriksaan laboratoriumnya ya. Itu adalah permulaan ya dari intervensi. Nah, kemudian wawancara dari triase ini apa ya, dokumentasi yang bisa dituliskan oleh perawat ya. Ada nama ya, ada usia ya, jenis kelamin ya, data demografi secara umum ya. Kemudian terkait dengan tanda-tanda vital ya, kemudian misalnya pasien perempuan, maka harus dikasih juga reproduksi ya, kesehatan reproduksinya. Nah, itu adalah dokumentasi pada gawat darurat ya. Ini formatnya nanti akan khusus ya untuk dokumentasi gawat darurat dan operatif serta nanti ya dokumentasi kritis. Nah, selanjutnya nomor 3 adalah dokumentasi kritis ya, dokumentasi kritis. Nah, asuhan perawatan kritis ini mencakup diagnosis dan penata laksanaan respon manusia ya terhadap penyakit, baik yang aktual ya ataupun yang potensial ya, mengancam kehidupan manusia ya, bisa aktual bisa potensial. Tantangan dokumentasi di area kritis ini adalah intensitas asuhan keperawatan ya, intensitasnya karena ketemu dengan pasien terus ya, kemudian kinerja yang berulang ya, sangat tinggi ya, kebutuhan total ya, pasien memerlukan kebutuhan perawatan total, kemudian sangat kompleks ya, dan tugas-tugas teknik dengan interval yang pendek. Nah, sistem pendokumentasian yang digunakan di perawatan kritis ini adalah lembar alur ya, nanti menggunakan lembar alur. Nah, lembar alur ini tujuannya adalah untuk memberikan catatan status pasien ya, yang berkelanjutan dan secara kontinu. Nah, informasi apa yang ada di lembar alur itu? Ada tanda-tanda vital ya, kemudian pemberian obat ya, obat jam berapa obat diberikan ya, kapan obat diberikan, berapa kali ya, kemudian ada data laboratorium, kemudian pengkajian kontinu dan intervensi ya, nanti ada contoh dari lembar alur perawatan kritis ya. Kemudian selanjutnya yang keempat ada dokumentasi menjelang ajal ya, atau menjelang pasien sekarat ya. Jadi pengkajian pada pasien dengan menjelang ajal ini harus dilakukan secara kontinu dan intensif ya, dan multidisiplin ya. Intervensi ini ditunjukkan pada pengembalian kestabilan ya, kemudian pencegahan komplikasi dan adaptasi pasien ya, karena pasien ini harus bisa beradaptasi ya, sudah harus bisa menerima segala kondisi yang ada pada
dirinya ya. Jadi ada penguatan. Nah, ini adalah dokumentasi pada pelayanan khusus ya. Jadi ada dokumentasi di ruang perioperatif ya, dokumentasi di ruang gawat darurat ya, kemudian ada dokumentasi perawatan kritis, kemudian ada dokumentasi menjelang ajal. Nah, selanjutnya, nah ini contoh checklist pada dokumentasi preoperatif ya, catatan preoperatif ya sebelum operasi. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, dan ini yang intra ya, di ruang kamar bedah ya, ruang operasi ya, catatannya seperti ini contohnya. Nah, ini contohnya ya, masih di ruang perioperatif. Nah, ini adalah contoh format catatan gawat darurat ya. Ada kekhususan ya di gawat darurat adalah mengenal adanya airway ya, jalan nafasnya ya, kemudian ada breathingnya ya, kemudian ada sirkulasinya seperti apa. Nah, ini di ruang gawat darurat ya, ada triasenya juga. Nah, kemudian ini tadi ya, ini alurnya ya yang ada di keperawatan kritis ya. Lembar alurnya seperti ini contohnya ya, ini hanya contoh, nanti formatnya bisa, setiap rumah sakit bisa berbeda ya. Jadi di sini ya ada lembar alurnya, ini catatan obatnya ya, bisa ditulis di sini ya. Kemudian yang kedua ya, dokumentasi keperawatan pada strategi khusus. Nah, dokumentasi keperawatan pada strategi khusus ini meliputi tadi ya, untuk fokus pada kebutuhan dasar manusia ya, yang terkenal adalah hierarki Maslow ya. Nah, di sana ada dokumentasi pemberian obat ya, dokumentasi pemberian obat. Nah, dokumentasi pemberian obat ini mencakup apa ya, mencakup apa? Nah, nanti perawat bisa menanyakan ya, riwayat alergi obat, kemudian adakah alergi makanan ya, kemudian faktor lingkungan yang menyebabkan alergi apa ya, misalnya debu, misalnya angin ya, misalnya hujan ya, dan misalnya apalagi ya. Kemudian obat yang sedang diminum ya saat ini apa ya, kemudian nama obat, dosis ya, frekuensi, kemudian kapan terakhir minum obat ya, kemudian apakah ada penyakit atau kondisi yang mungkin mempengaruhi efek samping ya, misalnya penyakit diabetes ya, kemudian apakah pasien atau orang dekat ini memahami efek obat dan alasan mengkonsumsi obat tersebut. Nah, kemudian pada pemberian obat ini harus mengacu pada prinsip benar ya, prinsip benar pemberian obat ya. Kita kenal ada 5 pemberian obat, ada 6 benar pemberian obat, ada 7 prinsip benar ya. Kalau 7 prinsip benar itu, yang pertama adalah benar nama pasien, kemudian yang kedua adalah benar nama obat ya, kemudian benar dosis, kemudian benar cara pemberiannya ya, cara punya IV, IM ya, atau SC ya, kemudian 5 benar waktu pemberiannya, kapan waktu pemberiannya, kemudian yang ke-6 benar dokumentasi ya, dokumentasinya harus dicatat dengan benar, kapan diberikan waktunya, jamnya ya. Kemudian yang ke-7 benar cara penyimpanannya ya, jadi tambahannya adalah yang ke-7 benar cara penyimpanannya ya, jadi penyimpanannya harus benar ya. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi pemenuhan kebutuhan oksigenasi ya. Nah, ini untuk formatnya tentu kita mengacu pada format umum ya, format umum di kebutuhan dasar manusia yang ini tentu sudah Anda dapatkan ya di materi-materi awal ya, format pengkajian dokumentasi ya kebutuhan dasar manusia ya. Ini fokus pengkajian nanti adalah, data fokusnya adalah pada kebutuhan oksigenasinya ya, pernapasannya ya, RR-nya berapa, breathing-nya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dokumentasi kebutuhan nutrisi ya, dokumentasi kebutuhan nutrisi ini juga nanti format pengkajiannya adalah secara umum ya, format kebutuhan dasar manusia. Nah, data fokusnya adalah terkait dengan kebutuhan nutrisi ya, bagaimana pola makannya ya, makannya di rumah sakit porsinya seperti apa, dihabiskan atau tidak ya. Nah, kemudian berat badan yang berhubungan dengan nutrisi ada berat badannya ya,
ada tinggi badannya ya, kemudian IMT-nya ya, bisa dihitung IMT-nya ya, pola dietnya seperti apa. Nah, ini dokumentasi di kebutuhan nutrisi ya. Kemudian selanjutnya ada dokumentasi eliminasi urin dan fekal ya, yang terkait dengan pengeluarannya, jumlah urinnya berapa ya, warna urinnya apa, warnanya apa ya. Nah, kemudian frekuensinya berapa kali ya sehari ya, adakah kesulitan dalam berkemih ya, adakah kesulitan dalam PAP ya. Nah, ini adalah dokumentasi di eliminasi urin dan fekal. Nah, kemudian selanjutnya ada dokumentasi rasa aman dan nyaman ya, rasa aman dan nyaman. Nah, ini apakah pasiennya mengalami nyeri ya. Nah, ini biasanya dikaji di dokumentasi rasa aman dan nyaman ya, seperti apa. Kemudian selanjutnya ada dokumentasi mobilisasi dan transportasi ya, dan yang terakhir ada dokumentasi kebutuhan istirahat dan tidur. Nah, ini adalah dokumentasi perawatan pada strategi khusus. Untuk format pengkajiannya, nah ini nanti menggunakan format pengkajian kebutuhan dasar manusia ya, yang sudah diberikan pada dosen sebelum ini ya, sudah diberikan ya. Kemudian data fokus ya, nanti ada data fokus ya. Data fokusnya adalah data subjektif dan objektif ya. Setelah nanti Anda tahu data fokusnya ya, nanti kemudian membuat analisa data ya, seperti ini ya. Ini kan umum ya, sudah sering ya. Nah, ada data fokusnya ya, subjektifnya apa ya, kemudian objektifnya apa ya, kemudian masalah perawatannya apa, etologinya apa ya, dari data fokus ini. Nah, setelah analisis data, maka nanti selanjutnya adalah membuat rencana keperawatan ya, rencana keperawatan ya. Tentu nanti sebelum membuat intervensi, maka harus menetapkan diagnosa ya, diagnosa perawatan. Setelah pengkajian, maka ditetapkan diagnosa perawatannya. Nah, diagnosa perawatannya nanti mengacu ke analisa data tadi ya, dari masalah sama etiologi ya, P plus E ya, problem plus etiologi ya, minimal itu ya, bisa ditambahkan dengan E plus S ya, simptomnya apa ya. Di sini dituliskan diagnosa perawatannya ya, sesuai dengan kasusnya, sesuai dengan pasiennya ya. Nah, kemudian ditetapkan tujuannya ya, tujuannya apa ya. Setelah dilakukan tindakan perawatan ya, selama ya berapa jam, maka nanti apa ya, di sini tujuannya ya, mengacu ke masalah perawatan ya, mengacu ke diagnosa perawatan. Nah, setelah tujuan ditetapkan ya dengan kriteria hasil, nah selanjutnya adalah membuat intervensi. Nah, ini bisa menggunakan standar diagnosa perawatan Indonesia ya, untuk membuat untuk melihat masalah perawatannya atau diagnosa perawatannya ya, menggunakan STKI ya. Kemudian untuk tujuannya bisa menggunakan SLKI ya. Kemudian untuk intervensi bisa menggunakan buku SIKI ya, standar intervensi keperawatan Indonesia ya. Ini nanti dibuat seperti ini ya. Untuk tugasnya nanti ada tugas ya, nanti membuat dokumentasi keperawatan ya. Nah, saya kira cukup ya untuk materi dokumentasi keperawatan pada pelayanan khusus dan strategi khusus ya. Untuk selanjutnya silakan nanti ikuti pembelajaran di LT ya, semua aktivitas diikuti ya. Saya cukupkan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.